Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rumamini, NIM 202311101093. Di sini saya akan melaksanakan implementasi keperawatan, yaitu dukungan keluarga dalam melaksanakan perawatan. Kegiatan ini saya buat untuk memenuhi tugas tase keperawatan keluarga Program Profesional Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sebelum melaksanakan kegiatan pada klien, hal yang perlu disiapkan yaitu buku catatan, materi, APD, dan juga hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Ya, jadi begini Bapak dan Ibu, sesuai dengan kontrak kita sebelumnya bahwa kita hari ini akan sedikit diskusi nih bagaimana terkait dengan perawatan keluarga, terkait dengan masalah kesehatan yang ada seperti itu. Nah, di sini nanti saya akan sedikit sharing-sharing, mungkin membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit paling lama seperti itu. Sekiranya apakah Ibu dan Bapak bersedia? Baik, kalau begitu ini sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu dan Bapak? Masih belum ya? Ya, baik. Kita langsung mulai saja. Di sini saya ingin menanyakan Ibu dan Bapak terkait dengan apa saja sih harapan dari keluarga terkait dengan masalah kesehatan yang saat ini dihadapin, terutama terkait dengan penyakit lambungnya itu. Menurut Ibu sendiri atau Bapak bagaimana harapannya? Harapan dari saya ini cepat sembuh dan ingin tahu cara pengobatannya. Oh gitu. Jadi pengen cepat sehat gitu ya Pak ya. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana Bu? Ya itu biar kambuh lagi, gimana caranya masalah obatnya. Cuma saya itu ngasih tahu sama anak sama keluarga, makanya harus teratur gitu. Oh gitu. Jadi tindakan yang sudah dilakukan keluarga itu hanya sebatas mengingatkan keluarga ya Bu ya, untuk teratur dalam konsumsi makannya seperti itu. Tapi kalau dari pengobatannya hanya ke dokter atau ada pengobatan-pengobatan lain Bu? Enggak, hanya ke dokter aja. Oh, hanya ke dokter saja gitu. Kalau boleh tahu di sini yang lebih dominan nih atau yang lebih aktif untuk merawat keluarga ketika ada keluarga yang sakit itu siapa Bapak? Ibu sendiri ya Bu ya. Jadi Ibu yang paling aktif ya Bu ya ketika ada keluarga yang sedang sakit, dan bagaimana cara merawatnya memang tugas Ibu ya Bu ya sehari-hari. Ya, di sini saya ingin bertanya Bu, selain tindakan Ibu seperti tadi menyuruh untuk makan dengan sering, itu apakah ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah Ibu lakukan untuk mencegah timbulnya penyakit ini? Enggak ada, saya enggak tahu. Cuma caranya itu ya apa gitu. Kalau obat dari dokter itu aja yang diminum. Gitu. Tapi kalau menurut Ibu obat dari dokter ini sudah maksimal atau belum Bu? Maksimal sudah. Sudah maksimal. Tapi sampai saat ini untuk perawatannya saja ketika di rumah yang masih bingung ya Bu ya terkait dengan pencegahan. Biar gak sembuh, biar gak kumat-kumatan lagi, gimana caranya gitu saya. Oh iya gitu. Jadi kalau di keluarga ini sering ya Bu ya, masih sering kambuh atau bagaimana Bu penyakitnya? Kambuh, iya. Masih sering kambuh. Iya. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Ibu pertama-tama karena sudah merawat keluarga dengan baik, sudah berperan dengan aktif, sudah setidaknya memiliki cara bagaimana keluarga ini bisa mengatasi permasalahan, terutama yang tadi Ibu sudah sampaikan, mengingatkan untuk makan secara teratur seperti itu. Dan menurut Ibu saat ini stres tidak Bu dengan menghadapi keluarga yang saat ini mengalami penyakit ini? Ya stres. Gimana gitu. caranya pengobatan ini? Saya sampai nggak tahu. Itu. Iya, jadi masih karena kebingungan itu ya Bu ya, jadinya bikin stres gitu ya Bu ya. Soalnya satu keluarga ini anak saya, suami saya sendiri punya lambung gitu. Iya gitu. Cuma bilang saya sama keluarga ngati-ngati makannya biar gak kumpul lagi gitu saya. Ya, Ibu, ini tindakan Ibu itu sudah benar. Ibu sudah untuk mengupayakan bagaimana keluarga
menjaga pola makannya agar tidak kambuh lagi seperti itu. Jadi harapannya saya, ibu tetap nih tidak boleh putus asa, tidak boleh stres untuk mengingatkan keluarga, untuk menjaga kesehatan, karena kan demi kesejahteraan keluarga juga seperti itu. Dan nanti mungkin ibu bisa nanti kita sharing-sharing lagi terkait dengan apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mencegah dari penyakit ini untuk kambuh seperti itu. Nah, di sini dari saya sendiri sedikit saran saja Bu. Di sini kan mungkin Ibu bisa menggunakan fasilitas yang di rumah. Misalkan Ibu membikin ini nggak Bu, kalau di keluarga sering buka kulkas nggak Bu? Sering ya. Iya. Ya, jadi ini Bu, nanti mungkin Ibu bisa memudahkan Ibu, itu Ibu bisa membuat stiker atau ucapan-ucapan nanti ditempelkan di dinding seperti itu, dinding atau di pintu kulkas yang sering dibuka oleh anggota keluarga. Di sini kan nanti Ibu seperti mengingatkan jangan lupa makan atau memberikan semangat seperti itu, karena di sini selain dari pola makan sendiri, penyakit lambung ini juga dapat diakibatkan karena faktor stres seperti itu Ibu. Jadi tidak hanya tentang makannya, di sini harapannya Ibu juga paham terkait dengan bagaimana mengatasi stres yang ada dalam keluarga, misalkan memberikan dukungan, memberikan kasih sayang yang lebih ketika mungkin di dalam keluarga itu sedang mengalami masalah seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa membantu Ibu untuk membantu keluarga ketika mengalami kambuhnya penyakit ini seperti itu. Di sini kalau di keluarga sendiri biasanya kalau kambuh itu yang sering keluhannya atau nyeri atau mual atau bagaimana Bu? Anak saya sering mual. Mual, terus Iya. ada nyerinya juga tidak Bu? Ada. Oh, ada nyerinya. Iya, itu Bu, Ibu sebelumnya ini sudah pernah menggunakan seperti kegiatan non farmakologi tanpa obat, misalkan kayak dikompres, kayak itu sudah mencoba atau belum? Belum. Belum pernah. Belum. Ya, jadi di sini mungkin ada beberapa kegiatan Bu yang bisa dilakukan. Contohnya seperti mengkompres. Nanti itu bisa menggunakan botol kaca seperti itu Bu. Itu dikompreskan di bagian yang nyeri, itu bagian mana. Itu kan membantu Ibu memudahkan merawat keluarga ketika mengalami nyeri lambungnya seperti itu. Dan ya di sini nih memang ada beberapa Bu makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita penyakit lambung. Contohnya itu makanan-makanan yang pedas seperti itu, dan juga nanti makanan-makanan yang asam seperti itu. Jadi di sini sudah saya buatkan Ibu terkait dengan daftar apa saja yang bisa Ibu bantulah keluarga untuk tidak memakannya. Kan nanti kan di sini Ibu yang berbelanja atau bagaimana? Iya. Belanja untuk kebutuhan sehari-hari Ibu ya Bu ya. Iya. Ya, jadi nanti Ibu bisa memilih nih, nanti di bawah catatannya itu ketika belanja ke pasar bisa memilih makanan mana yang sekiranya dapat menyebabkan penyakit lambung itu kambuh, nanti kan bisa dihindari seperti itu. Ya, jadi di sini saran dari saya atau masukan dari saya, Ibu sebagai yang berperan merawat keluarga, di sini harapannya tetap bisa merawat keluarga dengan setulus hati dan juga ikhlas, jangan mudah menyerah seperti itu Bu. Jadi Ibu nanti bisa tanya-tanya juga terkait dengan apa saja sih informasi-informasi terkait dengan pencegahan untuk penyakit lambung ini. Jadi Ibu tuh lebih gampang seperti itu, tidak susah untuk merawatnya seperti itu. Dan di sini juga Ibu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah. Sekiranya itu bisa membantu merawat keluarga seperti tadi mengkompres seperti itu, dan juga mengatur makanan-makanan yang ada di rumah agar tidak kambuh lagi penyakitnya seperti itu. Dan juga di sini harapannya Ibu juga bisa mengatur atau memahami terkait dengan kalau misalkan keluarga ada yang mengalami stres, itu bagaimana kita membantu dia tidak stres. Misalkan kita menanyakan kepada keluarga, kamu kenapa seperti itu. Jadi kan keluarga yang sedang sakit ini bisa menceritakan seperti itu Bu, apa yang terjadi seperti itu.
Ya sudah, mungkin itu saja Bu yang bisa kita sharingkan hari ini. Terima kasih sudah memberikan waktunya, sudah mau saya repotkan. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak. Tidak ada ya. Ya baik, kalau begitu karena sudah tidak ada lagi, saya ingin ini Bu pamit terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya kita kontrak waktu, misalkan minggu depan saya ke sini hari Selasa atau Rabu, Ibu sekiranya dan Bapak sekiranya bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya. Ya baik, kalau begitu saya izin pamit pulang terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah memberikan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.